Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur, berterima kasih, memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, di malam Rabu ya, di masjid kita ini, Masjid Al-Muhajirin. Kembali kita diberikan kesempatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan ibadah yang sangat dicinta Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa di malam ini kita lanjutkan atau mengisi waktu kita antara maghrib dan isya dengan bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa tafaqquhu fid din, ya. Tafaqquh fid din, senantiasa mendalami agama ini. Ya, dan inilah perintah yang menjadi ciri khas umat ini. Ya, dan insyaallah umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama umat ini terus belajar. Dan inilah prinsip yang sangat agung dalam agama kita. Ya, dan akan terus kebaikan membersamainya ketika kita terus belajar. Ya, baik itu belajar dalam artian mempelajari hal-hal yang wajib dalam agama kita, jelas. Ya, dan tentu saja mempelajari hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Ya. Maka Nabi kita dengan jelas mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ya, siapa yang menapaki jalan di dalamnya dia menuntut ilmu, ya, tidak dikatakan harus menjadi ulama, harus menguasai ini dan itu. Tetapi selama dia dalam proses terus belajar, ya, dan yang maksudnya adalah dalam pelajari agama ini, ya, kata Nabi kita, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka jalan itulah yang akan memudahkan dia menuju surga. Ya. Bisa paham bahwa memang surga dengan berbagai keindahan dan keutamaannya, ya, tentu bukan hal yang mudah untuk diraih. Ya. Nabi kita mengatakan, inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang dagang Allah SWT itu mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ya, barang dagangan Allah itu adalah surga. Dan ketika sudah disebutkan surga, maka ya apalagi? Ya, karena puncak kebahagiaan, ya, dan kebaikan itu dalam surga. Ya, di dalamnya lah, ya, kita akan mendapatkan balasan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Dan kadang kalimat surga ini dipahami sesuatu yang sederhana. Padahal yang memahami seperti itu juga tidak memahami bagaimana hakikat surga itu. Ya, padahal Nabi kita pernah mengatakan, menyebutkan hadis qudsi, Allah SWT berfirman, a'dadtu li ibadi, ya, saya telah menyiapkan untuk hamba-Ku ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati sanubari seorang manusia. Itulah surga. Artinya kalau surga mau digambarkan memang begitu indah, ya. Imam Ibnu Qayyim Jauziyah memiliki bait tentang surga dan neraka. Ya, dan begitu luar biasa, ya. Beliau sebutkan bait syair yang beliau tentu kumpulkan dari Al-Qur'an dan hadis. Dan itu diantara upaya kita, ya, bagaimana langkah kita, ibadah kita, dan Allah SWT yang mengaruniakan kita termasuk orang-orang yang akan memasukinya. Ya, tentu tujuan tertinggi itulah bisa memasukinya tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, itu adalah cita-cita tertinggi. Makanya untuk persoalan surga ini Nabi kita mengatakan idza sa'altumullah fas'alil firdausal a'la. Ya, kalau berdoa kepada Allah jangan
yang rendah-rendah. Itu bahasa kita ya. Tetapi mintalah kepada Allah al-firdaus al-a'la. Ya, surga firdaus. Ya, jangan ada istilah yang penting masuk surga. Ya. Atau bahkan ada istilah enggak apa-apa singgah dulu di neraka. Ini sesuatu yang enggak boleh terucap atau terpikir sedikit pun. Ya. Karena kengerian neraka itu tidak bisa digambarkan ya, bagaimana ngerinya. Ya, orang-orang yang disebutkan tentang ringannya, paling ringan saya di neraka itu bagaimana ngerinya. Ya, bahkan ketika Nabi kita menyebutkan orang yang hanya dicelupkan, ya, faghumisa fil nari ghamsah, ya. Orang yang hanya dicelupkan ke neraka satu kali celupan itu menghilangkan semua memori kenikmatannya yang pernah dirasakan di dunia. Itu baru satu celupan. Ya, bagaimana kalau pernah singgah? Jadi jangan pernah terbetik atau pernah kita putus asa kemudian merasakan tidak ada harapan. Ini tentu hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu zaman Allah SWT ya kita berharap semoga Allah SWT senantiasa mengaruniakan kepada kita ya keinginan ya semangat untuk terus menuntut ilmu, karena itulah jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada pengenalan agama ini dengan benar, mengenal Allah dengan benar dan mengenal Rasulnya dengan benar, ya, sehingga kita betul pantas mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Jamaah maghrib Allah SWT seperti biasa di malam Rabu ini, kita sekarang di malam Rabu di malam ke-19 bulan Safar. Ini sudah lewat dari pertengahan bulan Safar. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir Juz Ammah. Kita bahasakan dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Juz Ammah. Ya, karena tentu kita hanya akan mengisyaratkan hal-hal yang paling terpenting yang perlu kita ambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Ya. Pembahasan kita yang terakhir di surah Ad-Duha ini sudah selesai. Ya. Kita akan masuk kepada surah yang berikutnya, surah Al-Lail. Ya, surah Al-Lail. Surah Al-Lail ini, ya Allah alam ya, apakah ya kurang lebih ini 2 kali pertemuan insyaallah. Ya, karena ayatnya cukup panjang dibandingkan dengan surah-surah sebelumnya. Dan memang umumnya kita kalau surah baca Ad-Duha itu kayak terasa sudah panjang. Ya. Bahasanya surah Al-Lail itu ya masih relatif pendek. Ya. Di antara yang disebutkan dengan surah Al-Lail adalah kisah di mana sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ya. Mu'adz bin Jabal ini pernah suatu ketika beliau sholat bersama dengan Nabi. Setelah itu beliau kembali ke kaumnya, kemudian sholat mengimami kaumnya. Ini dan di antara dalil bahwa bolehnya seorang yang sudah sholat kemudian sholat lagi, ya, bahkan bisa menjadi imam. Ya. Jadi pernah terjadi kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, misalnya kalau ada seorang suami misalnya sholat berjamaah di masjid, kemudian kembali ke rumah, ya ternyata kebetulan istrinya belum sholat, ya, maka boleh, ya, dia sholat kembali meskipun bukan mengulang sholat, dia sudah menjadi sunnah baginya, ya, sholat sunnah itu boleh. Nah, pernah suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini mengimani kaumnya dan membaca surah-surah yang panjang. Iya, dan ini kasus yang sangat terkenal. Karena saat itu diantara yang ikut jadi jamaahnya adalah sahabat yang baru pulang dari pekerjaan yang berat, iya, dari sawahnya, iya, capek, iya, ikut dan ternyata Mu'adz bin Jabal membaca surah yang panjang sehingga membuat sahabat ini kemudian keluar dari jamaah. Itu kemudian disampaikan pada Mu'adz dan buat Mu'adz mengomentari dengan komentar yang negatif karena memang orang yang keluar dari shaf itu adalah sesuatu yang keliru. Ya, hanya kondisinya ini berbeda. Ya, sahabat ini kemudian menyampaikan kondisinya kepada Rasulullah. Ya, bahwa saya ini capek dan kondisi saya begini. Ya, maka singkatnya Nabi kita memanggil Mu'adz bin Jabal. Ya, memanggil. Ini sahabat senior ini, di antara sahabat senior. Ya, disebut sebagai sahabat yang paling mendalam persoalan halal haram. Ya, afqahu halal wal haram. Ya, Mu'adz bin Jabal.
Kalimat pertama yang disampaikan Nabi kita kepada Mu'adz bin Jabal adalah afattanun anta ya Mu'adz. Ya, apakah Anda ingin jadi orang yang menyebarkan fitnah wahai Mu'adz? Ya. Jadi kalau kita dengar ini kayak teguran keras memang. Karena ini disampaikan kepada sahabat yang sudah sangat senior. Ya. Ya, tetapi di sini ketika beliau menyampaikan, maka beliau mengatakan mana surah pendek, mana. Ya, dan di antara surah yang disukai Nabi kita lah mana surah Al-Lail. Ya, karena bukan surah Al-Lail yang dibaca. Ya, ini mengingatkan bahwa seorang imam memang harus melihat kondisi siapa yang diimami. Ya, siapa yang menjadi jamaahnya. Nah, itu bukan sekedar apa istilahnya itu. Ya, melihat ke belakang itu bukannya sekedar formalitas saja. Ya, sambil meluruskan kita melihat. Ya, jangan sampai ada orang yang punya kebutuhan. Ya, semisal di masjid ini tentu ada hikmah lah kalau sholat isya dengan surah panjang. Ya, karena ini masjid, ya terminal. Ya, seperti itu. Sama, pernah ada kasus di bandara. Di bandara ada imam dengan surah panjang. Surah panjang susah lagi hafalannya. Ya, diulang-ulang. Kita yang di belakang luar biasa. Jengkir ya buat. Karena itu akan jadi hal yang apa istilahnya? Yang membuat orang lari dari jamaah. Padahal ada kondisi tertentu orang boleh memilih surah pendek. Makanya perintah Allah SWT, faqra ma tayassara min. Ya, baca apa yang mudah. Ya, apa yang mudah. Ya. Baik. Dan di antara yang disebutkan Nabi kita yang mudah adalah surah Al-Lail. Ya, saya juga tidak tahu kalau ini cocok dengan kondisi kita, Pak. Justru sebagian menganggap surah Al-Lail ini panjang. Panjang ya. Panjang karena 30 terus yang dibaca. Ya, ketika nenek sedikit, ya dirasa panjang. Padahal Nabi kita ketika menegur Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya mana surah Al-Lail? Surah pendek. Ini. Tip. Surah Al-Lail ini zaman Allah SWT di antara surah yang Allah SWT bersumpah dengannya dengan nama waktu. Allah SWT mengatakan wal laili idza yaghsha. Ini sudah kita isyaratkan kemarin di surah Duha. Ya. Di surah Duha ya, di ayat yang kedua ya, wad-duha wal laili idza saja. Ya, maknanya ini mirip dengan as-saja. Ya, saja dengan yaghsha sama. Wal laili idza yaghsha. Ya. Kalau dalam surah lain disebutkan idza yaghshaha. Nah, ini biasa campur aduk ini hafalannya ini, ya. Ini mirip saja. Ya, mirip maknanya. Yaghsha. Demi malam idza yaghsha, ketika dia sudah meliputi. Ya, yaghsha itu artinya meliputi. Ya. Mengeliputi dengan kegelapan. Makanya kalau malam ya, kalau sekarang kita kan tidak perlu kita tanya, kenapa tidak ada sama sekali yang terang? Ya, karena ini sudah terjadi sejak kita kecil. Ya, tapi sebenarnya kalau orang tadabburi, ini diantara kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bayangkan ketika terjadi malam, ya di tempat kita, ya seluruhnya malam. Ya, seluruhnya malam. Bagaimanapun lampu itu dipasang seterang mungkin, sebanyak mungkin, tetap gelap, tetap malam. Ya, beda ketika terbit matahari akan terang. Ya, dan itu Allah sebutkan di ayat lain. Ya, sekiranya Allah jadikan ini malam, seterusnya siapa yang bisa datangkan siang dan sebaliknya. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama ketika Allah ayat yang juga sering kita dengarkan, hal ataka hadithul ghasyiyah. Al-ghasyiyah, yaghsha. Ya, karena hari kiamat itu meliputi semua, tidak ada yang selamat dari hari kiamat. Ya, jadi salah satu nama hari kiamat itu Al-Ghasyiyah, karena seluruh makhluk mengalami itu. Ya, jadi tidak ada yang terkecualikan. Ya, makanya disebutkan hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Jadi nama-nama hari kiamat ini disesuaikan dengan hal yang ingin digambarkan. Ya, sama dengan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah ini juga. Dan untuk Al-Ghasyiyah insyaallah
akan sampai pembahasannya. Jadi pertama Allah SWT bersumpah dengan malam. Ya, dan ini diantara menunjukkan keutamaan malam. Ya. Dan memang banyak keutamaan malam dibandingkan siang. Ya, artinya para ulama dahulu itu sangat suka ya ketika malam kan sebagian negara kalau kita ini malam dan siangnya kayaknya berimbang ya. Kayak sama 12. Berimbang kayaknya. Bisa dihitung-hitung. Ada negara yang panjang malamnya dan bagi para ulama yang sangat suka ya dengan munajat malam, apakah dengan ilmu atau dengan ibadah-ibadah, maka itu sangat suka dengan waktu malam. Ya, apalagi kalau kita ini Ramadan di waktu malam panjang kayaknya cocok. Ya. Dan ada beberapa negara seperti itu. Ya, panjang malamnya dan bahkan ada yang sebaliknya. Ya, panjang siangnya. Ya. Bisa bayangkan ya. Bisa nanti dilihat negara apa yang paling panjang malamnya. Bahkan ada negara yang bersamaan malam dan siangnya, ada hampir bersamaan. Ini tentu menunjukkan bahwa Allah SWT Maha Kuasa. Ya, artinya kalau bagi kita ini kan sesuatu yang setiap hari terjadi, pergantian siang dan malam. Ya. Dan Allah juga mengingatkan tentang itu, tentang pergantian siang dan malam. Ya. Dan banyak syair menyebutkan tentang malam, ya waktu malam. Ya. Taib. Jadi Allah SWT bersumpah dengan malam ini menunjukkan keutamaannya. Jadi demi waktu malam yang meliputi ya. Saya tidak tahu kalau terjemahan di Al-Quran kita. Ya, jadi idza yaghsha ketika malam itu meliputi. Ya. Bi ghalami meliputi dengan kegelapannya. Kemudian ayat yang kedua Allah mengatakan wan nahari idza tajalla dan demi waktu siang ketika dia nampak. Ya. Ketika dia menampakkan. Ya. Jadi ketika dia nampak dengan terbitnya matahari ya atau terbitnya fajar. Baik. Ini dua hal yang Allah SWT bersumpah, waktu malam dan waktu siang. Kemudian ketika Allah mengatakan wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan Allah bersumpah dengan penciptaan. Nah, kalau di sini ma di sini bisa diartikan dengan dua. Ya, tentu kalau di mushaf di terjemahan kita tentu sulit dibahasakan kedua-duanya. Saya tidak tahu mana terjemahan yang terpilih di Departemen Agama. Tapi dua maknanya di sini. Apa yang maksudnya wa ma khalaqadz dzakara wal untha? Maksud yang pertama, mak di sini maksudnya adalah dan yang menciptakan lelaki dan wanita. Artinya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Dan dalam banyak ya, ayat ya Allah SWT bersumpah dengan atau bersumpah dengan dirinya dengan kemahakuasaannya. Ya. Jadi ini makna yang pertama. Dan yang menciptakan. Ya. Lelaki dan wanita. Berarti Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Makna yang kedua adalah wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Penciptaan laki-laki dan wanita. Ya, dan ini kemahakuasaan Allah SWT pencipta laki dan wanita. Dan ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa jenis kelamin cuma dua saja. Ya, dua saja. Meskipun dalam pembahasan fikih ulama kita ada namanya khuntha. Saya tidak tahu kalau hari ini ada. Tapi dahulu ulama kita dalam buku fikih ada istilah, ada orang terlahir dengan dua jenis kelamin memang. Iya. Bagaimana nanti dia, apakah dia laki-laki atau perempuan, nanti dilihat perkembangannya. Mana yang dominan. Allah apakah ini dalam hadis kesehatan mungkin kelebihan hormon kan? Ya, seperti orang yang kelebihan jari. Ya, tidak tahu. Tapi dalam kitab ulama kita menyebutkan tentang makna khuntha. Ya, khuntha itu adalah orang yang lahir dengan dua atau kelamin ganda. Ya, seperti itu. Dan nanti bisa dilihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Ini tiga hal yang Allah SWT bersumpah dengannya. Dan selalu kita katakan bahwa ketika Allah SWT bersumpah, ya salah satu cara kita memahami sumpah Allah SWT, ulama kita berusaha untuk mencari apa kaitan sumpah itu dengan apa yang disumpahkan. Ya kan, istilah kalau dalam ulama kita, jawabul qasam. Ini tiga ayat sumpah. Untuk apa Allah SWT bersumpah? Dan apa kaitannya? Kenapa dia bersumpah dengan ini? Itu ya ulama kita selalu cari itu. Apa
kaitan antara sumpah ini? Kenapa tidak bersumpah dengan lainnya? Ya, kenapa tidak bersumpah dengan lainnya? Nah, tentu sebelumnya kita harus memahami untuk apa Allah SWT bersumpah atau apa jawaban dari sumpah ini. Artinya kalau Allah SWT bersumpah itu juga perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Ya. Dan yang tidak apa-apa kita ulangi bahwa Allah SWT bersumpah dengan sesuai dengan kehendaknya. Ya, baik itu dengan dirinya sendiri maupun dengan makhluk. Ya. Adapun kita tidak boleh. Ya, tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya, tidak boleh. Ya. Yang boleh adalah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Demi Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya. Ya. Baik. Meskipun untuk sumpah ini tidak boleh kita bermudah-mudahan. Ya, tidak boleh bermudah-mudahan. Ya, karena sumpah itu kita lakukan pada perkara yang betul memang penting untuk kita bersumpah. Ya. Artinya jangan kita mempermainkan ya hanya persoalan sedikit saya langsung mengatakan wallahi, ya demi Allah. Apalagi kalau jelas-jelas tidak benar. Ini tentu membawa nama Allah SWT kepada bukan tempatnya. Dengan apa Allah SWT bersumpah atau apa yang Allah sumpahkan, Allah SWT katakan, dan ini menjadi inti pembahasan ayat dalam surah Al-Lail ini, inna sa'yakum lasyatta. Ya, inna sa'yakum lasyatta. Ya. Yani inna amalakum tafarruqan 'azima. Ya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kalian ini wahai manusia sangat beragam, berbeda-beda. Ya. Jadi Allah SWT bersumpah bahwa memang perbuatan manusia ini bermacam-macam, beragam. Ya, tentu beragamnya ini akan dibahas setelahnya. Karena dua yang akan ditekankan pada pembahasan ini. Ada yang perbuatannya orang-orang yang bertakwa dan ada perbuatannya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini sangat cocok dengan apa yang Allah SWT sumpahkan. Ya, ada orang yang akan dalam persoalan sedekah dia dengan ketakwaannya dia mudah bersedekah dan ada orang yang justru bakhil. Ya. Ada orang yang membenarkan surga dan ada yang mengingkari. Dan ini sangat cocok dengan sumpah Allah SWT yang sebelumnya. Karena lawan dari malam adalah siang dan lawan dari laki-laki adalah perempuan. Ini semua ulama kita. Jadi ini yang ingin atau yang didapatkan ulama kita, apa keterkaitan antara sumpah ini? Artinya Allah SWT menciptakan siang dan malam, ya menciptakan laki dan wanita, dan Allah SWT Maha Kuasa untuk membuat aktivitas kita ini beragam. Ya. Dan salah satu keyakinan memang kita yang harus kita tegaskan di awal, perbuatan manusia inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua perbuatan kita, apapun gaya kita sekarang ini, ya, mau yang sekarang kerja atau akan kita kerjakan, ini semua perbuatannya Allah. Ya, ciptaannya Allah. Ini bagian dari ciptaannya Allah. Dan Imam Al-Bukhari menulis kitab kecil, ya, Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan manusia. Dan semua yang kita lakukan ini ciptaannya Allah SWT, tanpa terkecuali. Iya, kita menatap, ya, semua. Iya. Nah, ini penegasan untuk membantah dua pemahaman, ya, yang dua-duanya keliru. Iya. Berada pada kutub ekstrim yang berlawanan. Ya. Ada pemahaman dahulu yang mengatakan kita ini beramal terpaksa. Ya. Maksudnya terpaksa, ini kita tidak ada pilihan. Karena mereka membaca ayat-ayat bahwa perbuatan kita ini perbuatannya artinya ciptanya Allah. Sehingga mereka memandang bahwa kita ini terpaksa. Makanya muncul pemahaman yang kita kenal dengan Jabariyah. Ini dalam persoalan takdir, ya. Persoalan takdir. Ya. Dan ada pemahaman yang sebaliknya, Qadariyah. Pemahaman yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ya kita. Tidak ada keterlibatan Allah SWT.
Bahkan yang paling ekstrim dari pemahaman ini, Allah itu tahu sesuatu ketika terjadinya. Iya. Nah, ini kan luar biasa. Jadi satu mengatakan bahwa kita ini tidak ada pilihan dalam beramal. Karena ayatnya memang apa yang Allah SWT menciptakan kita dan apa yang kita lakukan. Kalau ini saya dipahami, berarti seakan-akan memang ya semua yang kita lakukan ini memang tidak ada ya kayak istilahnya remote control saya gitu ini. Iya, itu pemahaman ekstrem Jabariyah. Dan ada yang sebaliknya bahwa kalau mau dipikir, kalau saya mau jalan, jalan. Kalau saya tidak mau jalan, tidak jalan. Kan begitu. Ya. Ini kalau ada makanan di depan kita, ada makanan kita ini, tidak mungkin masuk di perut kita kalau saya tidak mau. Kalau saya tidak mau makan, biar dipaksa bagaimana? Saya akan tutup mulut saya kalau mau dipaksa. Ya, ini pemahaman bahwa kita yang menciptakan perbuatan kita. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini diantara sebab penamaan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Saja dahulu. Ahlussunnah wal Jamaah itu Islam itu sendiri. Ya, dan ini penamaan sejak para sahabat. Ya, mulai dari golongan-golongan yang ekstrim dalam beragama. Ada Khawarij, kemudian kebalikannya ada Syiah. Ya. Kemudian Ahlussunnah Islam di pertengahan. Ya, kenapa disebut seperti itu? Karena semua kelompok ini mengaku Islam dan mereka beragama Islam memang. Ya. Mereka beragama Islam. Ya. Cuma dalam beberapa persoalan mereka melakukan tindakan yang berlebihan atau dalam bahasa kita atau dalam bahasa kerennya ekstrim begitu. Jadi ekstrim itu tidak selalu diidenti dengan persoalan kayak apa ekstrim ya, kayak keras apa. Ekstrimnya ada dua, ya ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya. Sama marah. Marah itu ada orang yang berlebihan dalam marah, ekstrim. Ada juga orang tidak tahu marah, ekstrim juga. Yang pertengahan adalah pertengahan dalam marah. Karena kita kadang harus juga marah. Ya. Ada orang seharusnya marah, tapi tidak marah-marah. Ya. Ketika kehormatan agama ini, para sahabat, bahkan nabinya pun dihina, ya, saya dengan ungkapan ya seakan-akan ya meremehkan. Nah, ini tidak tahu marah. Tidak tahu marah. Mungkin lebih marah kalau ya berkaitan dengan kehormatannya. Jadi ada berada pada pertengahan itu semua. Nah, jadi kembali firman Allah SWT bahwa Allah SWT yang menciptakan ini semua, termasuk amalan kita. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa semua yang menciptakan perbuatan kita ini Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diperintahkan untuk berikhtiar. Iya, dan sebenarnya akidah orang awam ya sangat sederhana. Kalau mau makan ya kerja. Kayak gitu. Sama dengan beramal, ya beribadah. Ya. Tetapi itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini memang agak pelik-pelik dengan pembahasan takdir. Ya. Karena takdir ini bukan untuk diakal-akali. Ya, mengatakan, kenapa mencuri? Ya, dan ini pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Ditanya, kenapa mencuri? Ya, saat itu ya karena dia mencuri melampaui batas yang ditentukan, artinya sudah sampai pada batas harus dipotong tangannya. Maka mengatakan, tahan dulu Amirul Mukminin. Saya ini mencuri karena takdir Allah. Nah, ini pencuri tapi paham juga. Ya. Saya ini mencuri karena takdir Allah. Jangan potong tangan saya. Apa jawabannya Amirul Mukminin? Ya cocok. Kami juga mau potong tangan Anda karena takdir Allah. Ini juga salah. Artinya tidak bisa kita berdalil dengan takdir. Karena takdir ini untuk diimani. Iya. Karena sebelum terjadinya itu kita tidak tahu apa-apa. Ya, dan di situ letaknya posisinya selanjutnya kita mengimani takdir. Makanya kalau terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, kita diajarkan mengatakan apa? Qadarullah. Sudah ketetapan Allah. Ya. Adapun bagaimana ketetapannya kita tidak ada yang tahu. Ya. Bahkan untuk memahami takdir secara umum, ya di tangan para malaikat ada ketetapan yang Allah SWT takdirkan. Dan
itu bisa saja berubah sesuai dengan upaya kita. Ya, makanya ada hadis, siapa yang ingin panjang umurnya, dilapangkan rezekinya, apa solusinya? Fal yasbir rahimahu. Pertanyaan, apakah bisa panjangkan umur? Apakah bisa? Iya. Jadi ada memang takdir, ada sesuatu yang tertulis yang berada pada catatan para malaikat dan ada yang tercatat di lauh mahfuz. Di lauh mahfuz inilah tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya kalau pun ada terjadi perubahan, itu sudah tercatat di lauh mahfuz. Artinya bukan juga urusan kita untuk mengetahui itu semuanya. Ya, karena pembahasan ini diangkat semuanya ketika di zaman tabi'in ada orang-orang yang kemudian mengingkari takdir. Ya. Jadi sejak zaman dahulu semuanya para sahabat, ya cara mengimani takdir lah ketika sudah terjadi ya sudah. Ya, itu sudah ketetapan Allah. Ya. Namun ketika kita ingin berusaha lebih baik, mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kita diperintahkan untuk berusaha. Dan itu ayat-ayatnya sangat banyak. Kita diperintahkan untuk berusaha. Dan sebenarnya akan tenang ya ketika kita mengumpulkan semua dalil yang ada. Ya. Jadi singkatnya untuk persoalan takdir ini bukan untuk kemudian kita berkilah dengan takdir. Ya. Ya. Artinya kalau sudah ditetapkan ya sudah, tinggal kita bagaimana kita memperbaiki dan itu terbuka peluang untuk itu. Ya, peluang untuk itu. Baik. Jadi Allah SWT mengatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perbuatan kalian ini sangat beragam, ya berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat banyak. Kemudian setelah itu Allah SWT memberikan rincian. Ya, memberikan rincian. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberikan berinfak, wattaqa, kemudian dia bertakwa. Ya. Jadi memberikan ini mengeluarkan hak dari hartanya. Ya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wattaqa, kemudian dia bertakwa atau dia bertakwa dalam kondisi itu. Wasaddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan al husna. Ya, salah satu makna al husna itu adalah surga. Iya. Iya. Surga, ya. Fasan yassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan baginya jalannya. Ya. Jadi ini cara baik memahami amalan itu. Jadi siapa yang mengeluarkan hak dari hartanya, dia bertakwa, yakin dengan surga dan semua yang berkaitan dengan surga dan neraka, maka kami akan mudahkan jalannya. Ya, fasan yassiruhu lil yusra. Di sini jelas. Ya, di sini jelas. Sebaliknya, wa amma man bakhil. Adapun orang yang bakhil. Ya. Bakhil ini sekke. Ya. Sekke itu bertingkat. Ya, ada orang sampai pada persoalan yang wajib pun sangat susah untuk keluarkan. Bahkan ada lebih kikir daripada itu. Ada orang kikir pada harta. Kalau kikir pada harta diri sendiri itu ya sesuatu yang wajar meskipun keliru. Ada orang yang kikir sampai pada harta orang lain. Maksudnya dia merasa dia yang merasa dia yang gelisah kalau orang begitu mudah untuk mengeluarkan hartanya. Orang seperti itu. Iya. Ini sudah berlebihan. Jadi ada pun orang yang bakhil wastaghna. Ini kalau kita lihat dari ayat ke-5 dan ayat ke-8 ini kebalikannya ya. Barang siapa yang memberi dan bertakwa, kemudian Allah katakan di ayat ke-8, siapa yang kemudian bakhil wastaghna. Wastaghna ini tidak merasa butuh kepada Allah SWT. Ini bahaya. Wa kadzdzaba bil husna. Kalau tadi wasaddaqa bil husna, dia mempercayai al husna, itu surga. Kalau dibawa, dia mendustakan. Ya memang tidak. Dia tidak meyakini ya adanya surga. Ya ini tentu keluar dari keyakinan ya agama Islam. Apa kata Allah SWT? Fasan yassiruhu lil usra. Maka kami akan berikan dia jalan yang sulit. Nah, jadi dari ayat ini jelas. Dan ini yang dibaca Nabi kita ketika ada sahabat mengatakan, tidak ada di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya. Baik di surga maupun di neraka. Ya.
Jadi pernah suatu ketika Nabi kita menyebutkan ini. Setelah itu para sahabat mengatakan, ya kalau begitu untuk apa kita beramal? Ya, kalau begitu tidak usah beramal kalau begitu. Ya, maka Nabi kita menjelaskan dengan pemahaman yang benar. Ya, dengan membaca ayat ini. Ya, dia membaca ayat ini bahwa siapa yang memberi bertakwa, ya, yakin kepada adanya surga, ya tentu dibuktikan dengan amalan, ya maka akan dimudahkan jalannya. Ya, sebaliknya orang yang kikir, ya tidak mengeluarkan harta yang menjadi kewajiban, ya kemudian dia tidak bertakwa, ya dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dan bahkan mendustakan yang namanya al-husna, fasan yassiruhu lil usrah, maka kami akan berikan kepadanya jalan yang sulit. Iya, dan itu nyata. Iya, makanya Nabi kita dalam hadis itu ketika menyebutkan ayat ini beliau mengatakan i'malu, beramal, fa kullun muyassar lima khuliqalah, karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang menjadi ketetapannya. Beramal. Iya, jadi para sahabat pernah sempat ya, bertanya tentang ini. Kalau begitu ya, karena kita sudah ditetapkan sejak di peniupan ruh di alam rahim itu. Ya, setelah genap berapa itu? 40 kali 3. Sudah ditetapkan. Apakah termasuk orang bahagia atau sengsara? Itu sudah ditetapkan. Cuma persoalannya, jawaban sederhananya adalah kita tidak ada yang tahu. Itu masalahnya. Tidak ada yang tahu bagaimana nanti. Dan kita diperintahkan untuk beramal. Sama dengan kehidupan kita ini normalnya. Ya, kita kan sudah tahu siapa yang jadi orang kaya, siapa yang tidak. Tapi apakah dengan itu silakan beramal saja? Ya sama dengan belajar. Ya, belajar. Ya. Sudah ditentukan itu siapa yang akan akan paham dengan pelajaran yang tidak. Artinya Allah SWT ketahui itu. Iya. Tetapi itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita diperintahkan untuk beramal. Ya, kita diperintahkan untuk beramal, berusaha. Dan sebenarnya inilah yang selama ini kita pahami sebenarnya. Ya, makanya kalau umumnya orang kalau tidak tercemari dengan pemikiran-pemikiran yang keluar dari agama ini. Misalnya orang lahir di pedalaman kemudian dia dengan fitrahnya, maka tidak akan terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Kenapa kemudian banyak pemikiran-pemikiran yang kemudian seakan-akan ingin melogikakan sesuatu yang dia baca dalam Al-Quran, seakan-akan itulah yang paling benar. Karena memang tercemari dengan pemikiran-pemikiran yang mau menyamakan sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang nyata. Ya, ingin melogikakan segala sesuatu. Ya, tercemar dengan pemikiran-pemikiran Aristoteles, ya, Plato. Ya. Dalam persoalan pengembangan ilmu mungkin ya sah-sah saja. Tapi kalau mau dalam persoalan agama itu keliru. Kenapa? Ya mereka kalau orang-orang yang tidak beragama. Iya. Jadi belajar agama kepada yang tidak beragama. Ya, ini melogikakan sesuatu yang tidak boleh dilogikakan karena tidak bisa bahkan. Iya. Dan ini banyak akan kita dapatkan dan sifat-sifat Allah, bukan hanya dalam persoalan takdir, dalam sifat-sifat Allah. Ya, kalau dikatakan dalam Al-Quran kursi, ya, ayat kursi ya, bagaimana besarnya itu kursi? Ya, kalau dalam Al-Quran ayat kursi kan Allah katakan wasi'a kursius samawati wal ardh. Luas kursi itu meliputi langit dan bumi. Kursi, ya. Kemudian dalam hadis Nabi kita mengatakan bagaimana bentuknya arsy? Arsy-nya Allah. Arsy dan kursi di antara makhluk Allah yang sama. Arsy kata Nabi kita dibandingkan dengan kursinya Allah yang kita sebutkan tak disebutkan dalam Quran meliputi langit dan bumi. Maksudnya meliputi itu lebih luas daripada itu. Iya. Itu kalau kita melemparkan cincin ke padang Sahara, ya, padang pasir yang luas, ya, maka kursi itu dibandingkan arsy Allah itu seperti cincin itu yang dilemparkan. Dan luasnya arsy Allah SWT itu. Ya, makanya disinilah pemahaman yang perlu ditekankan bahwa kita tidak diperintahkan untuk memikirkan tentang zatnya Allah SWT. Yang diperintahkanlah kita meyakini adanya Allah. Dan kita meyakini Allah, bahwa Allah Maha Agung, Maha
besar dengan sifat-sifatnya, dengan zatnya. Bagaimana? Ya, wallahu a'lam. Kita tidak perintahkan itu. Dan kalau kita mau pikir kayaknya itu tidak akan sampai. Jangan itu. Ya, ars. Bagaimana ars itu? Ya, luar biasa. Besarnya. Ya, kursi saja yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan arsnya Allah SWT. Dan begitu seterusnya. Ya, dalam persoalan gaib, ya, kita diperintahkan untuk beriman. Dan lagi-lagi hari ini, dewasa ini, ya tidak sedikit orang-orang kemudian tergelincir dalam persoalan. Kenapa? Mengedepankan akal. Ya, selalu menimbang sesuatu dengan akal. Ya. Makanya rukun iman disebut dengan rukun iman. Rukun iman yang 6 ini disebut dengan rukun iman. Karena memang pendekatannya lah iman. Ya, semuanya tidak ada yang bisa kita nalar. Ya, hanya bisa diyakini. Ini bisa kita sampaikan insya Allah untuk penjabaran dari ayat ini. Insya Allah akan dijelaskan pada ayat setelahnya. Ya. Semoga Allah SWT berikan petunjuk untuk semakin mempelajari ayat-ayatnya, dan tentu saja ya kita rasakan setiap kita membacanya. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan Allah wa ikum ajma'in. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.